Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi Manisan Cendekia Bangka Tengah yang saat ini sedang ada di rumah. Semoga kabar kalian baik semua, ya, sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatan. Baik, kita akan membahas materi pelajaran tentang kelompok sosial kelas 11 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Baik, anakku semua yang Ustadz banggakan dan Ustadz cintai, sejak dilahirkan, manusia memiliki dua hasrat dalam kehidupannya. Ya, apa saja dua hasrat tersebut? Hasrat yang pertama yakni adalah keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Hasrat yang kedua yakni adalah keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Nah, keterikatan dan ketergantungan antara satu dan lainnya ini membentuk kelompok sosial atau social group. Nah, apa sih arti dari kelompok sosial itu? Mari kita lihat pandangan para ahli sosiologi berikut ini. Yang pertama yakni adalah Roland L. Warren yang berpendapat bahwa kelompok sosial adalah sejumlah manusia yang berinteraksi dan memiliki pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggotanya secara keseluruhan. Yang kedua, kita lihat pendapat dari ahli Mayor Pollack yang berpendapat bahwa kelompok sosial adalah sejumlah orang yang saling berhubungan dalam sebuah struktur. Ya, jadi adalah kelompok sosial itu adalah sejumlah orang yang saling berhubungan dalam sebuah struktur. Yang ketiga yakni adalah Robert Camerton yang mendefinisikan kelompok sosial sebagai sekumpulan orang yang saling berinteraksi dengan pola yang telah mapan. Yang terakhir di sini ada Villahooki yang berpendapat bahwa kelompok sosial merupakan satu unit yang terdiri atas dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling berkomunikasi. Apakah semua himpunan manusia dapat dikatakan sebagai kelompok sosial? Robert Camerton menyebutkan ada 3 kriteria yang harus dipenuhi jika ingin dikatakan sebagai kelompok sosial. 3 kriteria suatu kelompok tersebut adalah yang pertama, memiliki pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Dan yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Jadi di sini kelompok berbeda dengan kerumunan dan publik. Kerumunan terjadi apabila sejumlah orang berada di satu tempat karena sesuatu yang menarik perhatian bersama. Sedangkan publik juga kumpulan manusia yang memiliki perhatian pada hal yang sama tetapi tidak berada di satu tempat atau tidak berkumpul pada satu tempat. Contoh dari kerumunan misalnya antrian karcis di suatu bioskop. Kerumunan bukanlah suatu kelompok yang terorganisasi, interaksi hanya bersifat spontan dan tidak terduga. Contoh dari publik misalnya seluruh pemirsa televisi yang menyaksikan kampanye dari presiden melalui layar televisi. Lalu bagaimanakah ciri kelompok sosial itu? Selamat, jawab salam dengan semangat. Ciri-ciri kelompok sosial adalah sebagai berikut. Kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain berdasarkan status dan perannya. Tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda dan tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggotanya.
dan bagaimanakah persyaratan dari kelompok sosial? Menurut Suryono Sukanto, himpunan manusia baru dapat dikatakan sebagai kelompok sosial apabila memiliki beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok itu. Yang ketiga, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Yang keempat, memiliki struktur kaidah dan pola perilaku yang sama. Yang kelima, memiliki sistem dan proses. Dalam kaitannya dengan proses pembentukan kelompok sosial, ada beberapa faktor pembentuk kelompok sosial, yaitu yang pertama adanya kepentingan yang sama, yang kedua adanya pertalian darah atau keturunan yang sama, serta yang ketiga yakni adalah daerah atau wilayah yang sama. Terbentuknya kelompok sosial yang didasari oleh faktor-faktor di atas tadi menumbuhkan ragam dan jenis yang sangat beragam, apalagi di negara Indonesia yang memiliki keberagaman ras dan etnis. Untuk itu, mari kita jaga keragaman kelompok sosial yang ada dan wujudkan rasa saling menghargai dan menghormati antar kelompok sosial. Sekian dari saya, Ustaz Susena, semoga bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.